apart just in time. You say at least it was worth the try. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, senang sekali saya Muslimah kembali hadir menyapa Anda dalam program podcast Unan Official, informatif, edukatif, dan inspiratif. Pemirsa, tepatnya pada tanggal 28 Oktober 2023, mahasiswa dan juga dosen Universitas Andalas berhasil meraih penghargaan dan pada acara penutupan penilaian kemajuan pelaksanaan PKP 2 yang merupakan salah satu ajang bergengsi yang dilaksanakan oleh Kemendikbudristekdikti. Tapi seperti apa proses dosen dan juga mahasiswa PKM Unan bisa meraih 3 penghargaan ini? Nanti kita langsung bincang-bincang dengan narasumber kita yang merupakan salah satu dosen pendamping PKM Unan, Bapak Profesor Dr. Eng Insinyur Muhammad Ilham Dirusdi, STMT. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Bagaimana Mus. kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah, berkat doa semuanya baik. Alhamdulillah Bu Mus sehat. Alhamdulillah sehat Alhamdulillah. Pak, dan harus tetap semangat Pak. Insyaallah, makasih Bu Mus, sama-sama. Oke, Bapak terkait dengan penghargaan ini, tapi sebelumnya kita mau ngobrol-ngobrol dulu Pak seputar PKM itu sebenarnya apa sih Pak? PKM itu? Oke, baik. Terima kasih Bu Mus. Jadi PKM itu program kreativitas mahasiswa, salah satu lomba yang ada di Puspersnas. Jadi ada banyak lomba yang dilaksanakan oleh Belma Wadikti, salah satunya PKM. Nah, saya menganalogikan seperti ini. Jika seorang atlet cita-citanya ingin ikut PON, maka seorang mahasiswa yang kreatif selama studi 4 tahun atau 3 tahun bagi yang vokasi pasti pernah pengen ikut PKM Pimnas. Oke. Sebegitu bergengsinya PKM ini. Jadi ada keinginan mahasiswa untuk ikut bertarung, berpartisipasi dalam kegiatan PKM ini. Nah, PKM ini kegiatan yang banyak cabangnya Bu Mus. Oke. Banyak cabangnya. Apa saja tuh Pak cabangnya? Kalau mahasiswa ingin ikut PKM gitu, banyak sebenarnya pilihannya. Ada pertama itu kalau yang suka riset, maka dia akan ikut namanya PKM riset. Risetnya ada 2, riset eksakta dan riset sosial humaniora. Kalau ada tim mahasiswa yang ingin membahas mengenai sebuah fenomena, ingin mengungkap suatu hubungan sebab akibat gitu, dia cocok untuk PKM riset ini. Oke. Nah, kalau di Unan kita punya kekuatan di PKM riset ini. Kita termasuk atau bahkan 3 besar pendanaan nasional PKM riset ini. Oke. Khususnya di Fakultas MIPA. Yang kedua ada namanya PKM kewirausahaan. PKM kewirausahaan ini membuat produk atau jasa yang dijual. Ada pembelinya. Nah, mahasiswa yang dari prodi mana saja, boleh anak teknik, boleh anak kedokteran, dan yang produk yang dijualnya tidak harus sesuai dengan bidang ilmunya. Yang penting dia membuat produk atau jasa dijual. Dilatih mahasiswa di sana bagaimana menyiapkan usaha, praproduksinya, memproduksi produk jasanya, memasarkannya, mempublikasikannya, lalu bagaimana mengatur manajemen usahanya, dilatih di sana, kewirausahaan. Kewirausahaan ini masih jadi titik lemah Unan.
Jadi kalau orang mengatakan orang Minang suka berjual berdagang, Iya. tapi faktanya sekarang Unan sedikit sekali meluluskan judul proposal PKM kewirausahaan. That's the fact. Oh, padahal kita banyak mata kuliah kewirausahaan kan? Benar sekali, Pak. Ini harus kita gali penyebabnya. Bahkan tagline-nya entrepreneurship gitu ya, Pak ya. Ternyata kita kuatnya riset, Bukan di wirausaha. bukan di wirausaha. Untuk kemahasiswaan ya. Oke. Yang ketiga dan keempat kita gabung. Kalau ada mahasiswa yang suka membantu orang, membantu kelompok orang, maka dia ikut dua jenis PKM kemungkinan. PKM pengabdian masyarakat atau PKM penerapan iptek. Bedanya adalah kalau orang yang dia bantu tidak memiliki profit, maka dia ikut pengabdian masyarakat. Kalau yang dia bantu itu berhubungan dengan profit, usaha, bisnis, maka dia ikut pengabdian penerapan iptek. Contoh penerapan iptek ini ya jualan gorengan di pinggir jalan. Walaupun mungkin omsetnya menurut kita tidak terlalu banyak atau bahkan merugi. Rugi gitu. Tetap saja dia berbicara tentang omset. Kalau mitranya itu seperti posyandu, rumah ibadah, sekolah yang nggak ada omsetnya, itu yang pengabdian masyarakat. Lalu ada PKM kita membuat barang. Kalau kewirausahaan tadi kita harus menjual produk jasa kita. Oke. Ada juga kita membuat barang tapi kita nggak diminta untuk menjualnya. Tapi barang ini harus siap dijual dan digunakan orang. Namanya PKM karya inovatif. Tidak butuh teknologi yang canggih. Yang pokok intinya ada orang membutuhkan barang itu kita buat, tapi tidak ada kewajiban kita untuk menjualnya. Oke. Itu karya inovatif. Sudah 5 ya Bu Mas ya. Oke. Ada lagi PKM yang futuristik, namanya Karsa Cipta. PKM Karsa Cipta ini kita mungkin punya ide, ada permasalahan yang butuh kita buat teknologi untuk menyelesaikannya. Masalahnya bisa sekarang, bisa masa datang, kita prediksi dia ada, lalu kita cari solusinya. Barangnya nggak perlu jadi langsung bisa digunakan, Bu Mos. Berbeda dengan karya inovatif. Barangnya prototipenya jadi, tapi masih ada gap atau peluang untuk kita mengembangkan dan menyempurnakannya. Itu Karsa Cipta, lebih tinggi teknologinya daripada KI tadi, karya inovatif tadi. Nah, tadi riset sudah, kewirausahaan sudah, pengabdian masyarakat sudah, penerapan iptek sudah, karya inovatif sudah, Karsa Cipta sudah. Lalu ada PKM untuk yang suka menyelesaikan permasalahan masyarakat, tapi nggak mau bikin produk, sukanya bikin video. Oke. Isu-isu SDGs. Dia ingin memberikan solusi terhadap isu-isu SDGs lewat video. Nah, ada video gagasan konstruktif namanya. Saya agak lupa, tapi FGK ya. Bikin videonya. Lalu yang selanjutnya, kalau anak-anak ini suka berdiskusi, membahas hal-hal besar yang mungkin nggak bisa juga dia rangkul saking besarnya, tapi dia suka bahas di forum-forum, mungkin forum-forum kecil,
ada permasalahan besar yang dia bahas, ada solusi yang dia tawarkan. Tapi dia tahu solusi itu besar, untuk mengimplementasikannya butuh waktu lama, butuh orang banyak, butuh dana banyak mungkin, tidak bisa diimplementasikan dalam waktu dekat. Butuh usaha yang sistemik, jelas untuk mengeksekusinya. Maka dia ikut namanya gagasan futuristik terapan. Jadi dia berbicara mengenai ide-ide besar dan dia harus bisa mengungkapkan langkah-langkah strategis untuk merealisasikan idenya itu. Tidak ada kewajiban dia untuk mengeksekusinya. Dan yang terakhir namanya PKM artikel ilmiah. PKM artikel ilmiah yang terakhir. Ini membuat artikel saja. Ini sudah banyak. Tidak sulit sebenarnya membuat artikel jurnal lalu diterbitkan kalau dibutuhkan. Oke. Nah, demikian cabang-cabangnya, Bu Mas. Oke, jadi ada 8 cabang tadi, Pak. 9 dengan artikel ilmiah. Oke, 9 dengan artikel ilmiah. Ya. Saya yakin kalau wirausaha, inovasi riset itu pasti udah banyak banget mahasiswa UNAN ya Pak ya. Tapi kalau di cabang-cabang yang lain kira-kira apa yang Usaha belum? sedikit, Bu Mas. Kalau yang inovasi mungkin udah banyak Pak, yang inovasi riset. Karya inovasi. Iya. Karya inovasi kita juga rendah. Yang paling banyak di yang mana Pak cabang? Riset. Oke. Dari Fakultas MIPA itu sangat, wah, itu di Indonesia pun saya lupa entah 3 besar entah 5 besar. Iya. Tapi di beberapa cabang ini ada gitu Pak. Yang cabangnya yang belum diikuti sama mahasiswa UNAN yang mana Pak? Kayaknya hampir semuanya sudah. Oh berarti semuanya Sudah. Bahkan riset sosial humaniora pun sudah ada pendanaan dari UNAN. Cukup lama kita menantikan teman-teman dari sosial humaniora, mahasiswanya ikut berpartisipasi di PKM ini. Tahun 2023 ini alhamdulillah UNAN berhasil meloloskan beberapa proposal mungkin untuk pendanaan. Nah, kalau terkait dengan proses dan durasinya Pak, berapa lama mahasiswa untuk mengikuti lomba PKM ini Pak? Ini menarik Bu Mas. Jadi kenapa PKM itu sangat bergengsi? Beda dengan lomba-lomba lainnya. Lomba-lomba lainnya mungkin seminggu summitnya, kegiatannya selesai, keluar juaranya. PKM ini dimulai dari seleksi level universitas, bahkan level fakultas. Kenapa perlu seleksi? Karena ada kota kampus, kota proposal kampus yang boleh disubmit ke level nasional. Iya. UNAN itu, mohon maaf nih, sekitar 400 dari UNAN. Proposal. Iya. Mungkin kalau salah tapi sedikit salahnya, 400 proposal dari UNAN. Sedangkan proposal yang diterima oleh kemahasiswaan itu lebih dari 400. Artinya harus ada seleksi. Belum sampai ke level PIMNAS itu sudah kena seleksi. Oke. Nah, setelah kita lulus seleksi UNAN, biasanya di bulan Januari, lalu kita akan dikirimkan ke level nasional. Lalu diperiksa, ada 2 tahapan pemeriksaan. Yang pertama terkait kesesuaian format administrasi lah. Iya. Kalau lolos administrasi, baru diperiksa substansinya. Nah, proposal yang masuk ke Belmawa itu hampir 50.000 setiap tahunnya. 50.000. Nah, akan berguguran Januari tadi ya Bu Mas ya. Januari kita mulai di internal, lalu submit mungkin Februari atau Maret untuk nasional, berguguranlah di level administrasi. Lalu berguguran lagi di level substansi. Sehingga yang tersisa mungkin ketika pengumuman itu, mungkin April atau Mei, 5.000 proposal. Berarti 50.000 ke 5.000
hanya 10% yang didanai. Oke. Nah, mulailah mereka mengerjakan proyek ini. Mengerjakan kegiatannya 4 bulan. Lalu setelah itu ada monitoring namanya PKP 2 yang Bu Mus sampaikan tadi. Oke. PKP 2. Datang secara daring ya. Iya. Reviewer melihat pekerjaan mahasiswa ini. Unan tahun ini mendapatkan 115 proposal. Hebat sekali itu. Rektor dikasih selamat. Iya, dari kuota 400 Dari 5.000. Dari 5.000. Dari 5.000 yang didanai, Iya. kita mendapatkan pendanaan 115 dari 400 yang kita kirimkan. Iya, oke. Oh, benar Bu. 1 dari 4 kita didanai. Nah, hebat luar biasa Unan. Dibandingkan tahun yang lalu, Pak? Wih, progresnya luar biasa. Pak Khandra kemahasiswaan itu bikin terobosan luar biasa menurut saya untuk mendapatkan pendanaan PKM sebesar ini. Iya. Angkanya mungkin 10 atau dari mungkin belasan cuma Belasan. danai. Ke Jadi 100 di tahun ini. Iya. Nah, lalu ketika dimonitoring 5.000 proposal yang didanai tadi, yang terbaiknya masuk ke babak final yang disebut PIMNAS, Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional. Nah ini kadang orang nggak paham juga nih PKM. Proposal yang didanai dimonitoring dulu, tidak semuanya ikut PIMNAS. Berapa yang lolos ke PIMNAS? Dari 5.000 tadi yang didanai, 500 kira-kira 500 yang ikut babak PIMNAS final. Dari 50.000 bersisa 500, only 1%. Wih, ketat sekali. Nah, menariknya, kenapa bergengsinya PKM ini? Karena waktu pengerjaan yang lama tadi, mahasiswa dikasih dana, dikasih uang. Mahasiswa kita belajar atau kuliah itu bayar. Pergi ini baca buku, beli buku Gramedia bayar, bayar. Tapi ini kita belajar dikasih uang. Masa iya dapat ilmu dikasih uang? Siapa yang nggak mau? Siapa yang nggak mau? Something wrong if you don't want it. Kalau kamu nggak mau ini, ada yang salah. Dan dia memfasilitasi berbagai macam minat dan bakat. Nggak suka nulis, bisa bikin video. Nggak bisa ini cuman ide-ide saja, bisa bergagasan tertulis. Banyak. Nah, setelah itu hebatnya lagi, kegiatan-kegiatan PKM itu direkognisi dalam Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Oke. Ada SKS-nya. Nggak perlu ke kelas dia. Yang wirausaha, fokus wirausaha nanti direkognisi berapa SKS. Kalau dulu kalau mahasiswa aktif sibuk juara sana sini, tapi image-nya kuliahnya tertinggal kan? Nah gitu Pak. Nah kalau ini gimana Pak sama Nggak perkuliahannya, ada, Pak? nggak ada kuliah tertinggal karena dia rekognisi SKS-nya. Oke, diakui gitu ya Pak? Nggak ada lagi dia alasan ke kampungnya, saya sibuk jadi kuliah saya tertinggal. Enggak, ini adalah kesibukan yang membantu perkuliahan, kesibukan yang menambah uang saku. Kesibukan yang menambah ilmu. Banyak manfaatnya. Kesibukan yang menambah jejaring. Jadi aneh kalau kita nggak pernah melirik PKM PIMNAS. Itu kenapanya dia sangat dinanti-nantikan. Dan pelaksanaannya 1 tahun. Pelaksanaan 1 tahun itu, jadi mulai dari proposal tadi sampai ke PIMNAS, itu PIMNAS nanti akhir November, awal Desember. Rumus tadi bertanya berapa lama? Iya, durasi. Tahun. 1 tahun ya Pak ya? Tahun. 2 Jadi semester. saya untuk menjawab pertanyaan Bu Mus saja,
Bolak-balik 1 tahun. Nah, 1 tahun berarti butuh endurance tinggi, fokus, komitmen, Oke. Disiplin juga ya Pak ya? disiplin. Sehingga pembentukan tim di bulan Januari tadi nggak boleh numpang nama, karena dia kan menyesal, merasa tidak nyaman, gelisah setahun dicari-cari temannya, karena dia nggak pernah komit sebenarnya dengan pekerjaan itu. Oke. Dulu kan numpang nama. Benar. Jadi pembentukan tim itu diminta ikrar janjinya. Betul nggak? Mau. Kalian Anda di bidang ini kami butuhkan. Jadi kalau saya tim itu Bu Mus, si ketua datang, ini topiknya, kami rembukkan topik ini mungkin tidak ya untuk PKM Pimnas. Setelah itu kami akan putuskan kita butuh kalian A, B, C, D, E. Dia akan talent scouting. Muncul teman-teman yang gak pernah dia kenal sebelumnya. Jadi tim itu dibentuk bukan karena perkenalan, tapi karena kebutuhan skill. Oke. Orang baru, berbagai macam program studi, berbagai macam angkatan. Bayangkan Bu Mus ya? Iya. Itu sudah keahlian dia nanti itu. Lalu dia minta komitmen. Kalau rapat, dia ikut menyampaikan ide. Ada yang seperti ini. Dalam merumuskan masalah misalkan ya. Rumuskan sajalah sama teman-teman. Nanti saya dukung 100%. Itu palsu. Itu dia nggak komitmen sebenarnya. Kita minta dia menyampaikan idenya, permasalahannya apa. Oke. Semuanya ikut. Lalu menyampaikan ide-idenya. Nah, kalau dia rapat gitu, ada yang menyampaikan ide berkata seperti itu, tapi sebenarnya itu dukungan semu. Ada juga mungkin nanti sibuk dia rapat, tapi dia sibuk bermain yang lain. Nah, itu juga dia harus korbankan waktunya. Dia sudah datang ke rapat, sudah terkorban waktunya. Lalu dia harus korbankan pemikirannya dengan idenya. Kalau dia tadi bilang nanti saya dukung, itu dia nggak korbankan pikirannya. Harus mau berkorban. Kalau kita berkorban, ada yang dikorbankan. Nah, itu asal muasalnya. Ide dari mahasiswa, lalu dibentuk talent scoutingnya, dicari timnya, dipandu mahasiswa ini. Mahasiswa ini idenya macam-macam. Iya. Tapi perlu kita kritisi. Oke. Perlu kita kritisi. Kita challenge. Kalau begini bagaimana? Kalau begitu bagaimana? Iya. Akan terbangun kemampuan mereka nanti melihat dari berbagai macam sisi. Di situ peran pendamping. Kalau kita hanya sekedar ACC saja, nggak lolos pendanaan tim kita. Tapi kita harus kritisi, challenge ide-ide mahasiswa itu. Ini anggap saja kita telah selesai dari sisi administrasi ya. Administrasi kita sudah 100% sesuai dengan panduan. Oke. Dan kita sampai ke tahapan konten. Pendamping harus challenge ide-ide mahasiswa itu. Artinya pertama, pendamping korban waktu. Iya. Harus mau berkorban waktu. Yang kedua, memikirkannya. Korban pikiran. Berat memang jadi pendamping PKM ini, Bu Mus. Terutama yang banyak tim. Nah, Karena idenya banyak. Idenya ada yang kewirausahaan. Idenya ada yang pengabdian masyarakat. ada yang riset. Ada yang suka riset. Iya. Nah, kalau Bapak berapa tim yang didampingi? waktu Nah, itu, Pak? kemarin saya 10 tim. Ya maksimal 10, Bu Mus. Oke, tapi Bapak ambil 10 maksimal ya, Pak ya?
Ya. Dan itu saya seleksi, Bu Mus. Oke. Saya seleksi yang menghadap ke saya lebih dari 10. Jadi ini belum seleksi UNAN, baru seleksi pendamping. Oke. Dari berapa orang Dari waktu itu, Pak? wah, saya nggak ingat lagi. Tapi saya nggak pernah kecewakan. Semuanya tetap saya bimbing Iya. dan saya berikan ke dosen lain. Oke. Itu karena mahasiswa harus kita fasilitasi. Saya ajak dosen lain untuk ikut membimbing. Nah, lalu didanai 8. Nah, ini sebenarnya yang kemarin saya penghargaan pendamping terbaik itu karena berhasil mendapatkan 8 pendanaan mendampingi tim dengan 8 pendanaan. Oke. Ternyata tinggi. Saya nggak tahu. Iya, iya. Artinya dari 10 hanya 2 yang tidak lolos Gagal. untuk pendanaan gitu Iya, ya, Pak, ya. Ada iya. 8 tim Ada yang 8. berhasil lolos pendanaan. Ya. Nah, pengerjaan PKM ini, kan tadi dia sudah komit di awal. Iya, iya. Dosen sudah mendampingi, challenge ide-ide mahasiswanya, lalu didanai. Pengerjaannya 4 bulan, waktu cepat sekali berlalu. Nanti kita akan dihadapi UTS, KKN. Jadwalnya selalu permasalahannya seperti itu, bentrok dengan jadwal KKN, bentrok dengan jadwal UTS. Karena kan timelinenya kan periodik setiap tahun. Nah, UNAN ada solusi untuk itu. Wah, ada solusi. Jadi kalau yang KKN nanti bisa pindah ke KKN tematik. Ada solusinya. Karena waktunya sangat cepat. Nah, tim-tim ini nggak boleh hilang fokus. Dia harus ingat tujuan awalnya. Kenapa dia di Januari dulu ikut PKM. Semua kita harus punya tujuan. Dalam apapun kita punya tujuan dan kita komit untuk mencapai tujuan itu. Urusan tercapai dan tidak tercapai nanti, tapi kita mengikuti jalan untuk mencapai tujuan tadi. Nah, ini pelaksanaannya, dan itu butuh betul pendamping, Bu Nus. Nggak bisa dibiarkan. Kalau dibiarkan, tiba-tiba nanti mereka hanya kerja di sebulan terakhir. Nggak bisa lagi itu. Panik, nangis, berantem, relationship hancur antar tim itu. Wah, terjadi. Uang mau dipertanggungjawabkan bagaimana? Kembalikan uang negaranya. Oke. Wah. Nah, ini menarik nih, Pak. Ya. Dari 10 tim tadi yang Bapak dampingi, 8 tim yang lolos pendanaan dan 3 tim yang berhasil, 2 tim Oh, sorry, yang berhasil? yang berhasil menerima penghargaan. Oke. Gini. Yang menerima penghargaan tadi adalah tim UNAN. Tim Bukan hanya tim saya. Oke. Hanya 1 tim saya yang kemarin dapat penghargaan. Itu adalah penghargaan atas performanya ketika monitoring kemarin. Oke. Nah, Bu Mus, itu sudah berlalu penghargaan itu. Iya, iya. Kita fokus ke PIMNAS di akhir November ini. Iya, dari yang lolos pendanaan tadi ya, Pak ya. Dari 100-an yang lolos pendanaan, 10 tim yang lolos PIMNAS. Oke. Jumlah ini nggak sesuai target kita. Masih lemah. Jadi jumlah ini sangat kurang, Bu Mus. Dari 115 hanya tersisa 10. Jadi Yang lolos ke PIMNAS. Ya. Jadi kita harus perbaiki nih. Mm-mm. Kita sudah kita handal mendatangkan uang ke kampus ini. Tapi kita masih lemah dalam eksekusi program. Oke. Wah, jadi harus diperbaiki. Iya. Tapi mungkin Pak, kan ini udah lumayan banyak juga sebenarnya kalau untuk lolos pendanaan kan banyak banget ya Pak ya, 115. Tapi gimana Pak, dosen pendamping PKM UNAN mungkin ada trik khusus gitu. Kenapa bisa sampai tinggi banget gitu ya Pak ya angkanya yang tahun ini dibandingkan yang sebelumnya gitu Pak. Oke. Kalau itu sistem telah dibuat oleh Pak Kandra bidang kemahasiswaan. Sistem yang dulunya
pemeriksaannya itu nah ini dapur Unan sebenarnya. Bu Mus. Rahasia ya, Pak ya? Rahasia ini rahasia. Jadi intinya Pak Kandra sudah bikin sistem Iya. sehingga proses pembimbingan dan seleksi proposal kita lebih baik. Oke. Lebih baik. Ada perubahan sedikit daripada yang dulu. Ternyata itu obatnya. Oke. Berarti ada cara-cara baru gitu ya, Pak? Cara-cara baru. Ternyata itu obatnya. Oke. Jadi dari 10 itu 8 mahasiswa saya yang didanai timnya, 3 lolos PIMNAS. Nah, hanya 3 yang lolos PIMNAS. Tapi itu sudah cukup baik. 3 yang lolos PIMNAS dari 10 tim Unan. Oke. Akhir bulan ini. Nah, kalau trik saya pribadi ya sebagai pendamping, kita menawarkan bagi dosen-dosen gitu, yang mungkin berpikiran pragmatis. Wah, dosen pragmatis harus apa sih untungnya untuk saya kalau membimbing ini? Iya. Tim yang baik itu dia akan diminta keluaran. Luaran. Ada yang luarannya paten, ada yang luarannya kegiatan pengabdian, ada yang luarannya artikel, macam-macam. Dan itu bagian kerja dosennya. Ada 3-4 tim bikin luaran-luaran, itu kan juga bagian kinerja dosennya. Nah, itu satu. Kemudian juga menghargai pekerjaan ini dengan remun. Nah, itu. Yang tadi pekerjaan tadi luaran tadi bermanfaat kan untuk karir dosen. Iya. Juga ada finansial dosen, remunnya juga ada. Oke. Nah, kalau untuk mahasiswa tadi saya sampaikan juga, mahasiswa dapat uang, dapat SKS, dapat ilmu. Nah, jadi saya dorong mahasiswa saya seperti itu terus. Ayo kita ini. Nah, kalau yang tidak perlu dorongan, tapi dia sedikit jumlahnya, yang memang suka dengan kegiatan ini mahasiswa, kita nggak perlu dorongan banyak lagi. Iya. Nah, lalu untuk dosen, sebenarnya konsumen pertama kita, utama kita di kampus ini mahasiswa. Yang perlu kita layani itu mahasiswa. Jadi kita harus punya waktu untuk mereka. Kita harus sediakan pemikiran kita untuk mereka. Harus membimbing mereka. Karena mereka punya semangat, punya ide. Tapi kalau tidak diarahkan, khawatirnya tidak maksimal. Nah, itu saya yang menyemangati diri saya sendiri. Banyak hal. Dari sisi pragmatis itu bermanfaat untuk saya. Karir saya, finansial. Kalau dari niat, saya paham betul, saya begitu menikmati membimbing mahasiswa. Karena saya paham menjadi pengajar ya, konsumen utama saya adalah mahasiswa. Okay. Kalau nggak ada mereka, mau ngapain kita kan? Nah, Nah, ini juga kita ucapkan selamat nih Pak, Bapak sebagai dosen pendamping terbaik nasional, salah satu dosen pendamping PKM terbaik di nasional Pak. Kira-kira Pak, selain kriteria apa yang harus dimiliki oleh dosen pendamping sehingga terpilih sebagai sebagai dosen pendamping terbaik, selain tadi bisa meloloskan banyak tim untuk pendanaan? Oke, baik, terima kasih Mas. Jadi ini kan nggak terlepas dari sistem yang dibikin oleh Unan. Oke. Kalau jadi secara administrasi, pekerjaan tidak berat lagi karena Unan sudah punya sistem memeriksa administrasi itu. Oke. Nah, banyak proposal gugur di sana, belum sampai diperiksa substansinya. Lalu trik supaya bisa meloloskan ya. Iya. Meloloskan proposal ya. Iya.
mahasiswa itu datang ke kita dengan idenya. Bagaimana kalau idenya dari dosen? Boleh. Tapi kalau idenya dari dosen, imajinasi kita terhadap ide itu belum tentu sepenuhnya terbayang oleh mahasiswa kita. Sampai di mana akhirnya ide tersebut. Itu tantangannya. Boleh. Tapi yang kalau saya cenderungnya idenya dari mahasiswa. Iya. Lalu kita harus itu tadi challenge ide mereka. Tanyakan dari berbagai sisi sampai betul-betul ada mungkin ada kreativitasnya. Kata kuncinya kreativitas. Sampai betul-betul terlihat kreativitasnya. Kalau tidak di challenge masih belum bagus level proposal mahasiswa kita. Oke. Kita harus akui itu. Ya. Jadi mahasiswa kita masih perlu, mayoritas mereka masih perlu kita bimbing. Oke. Ya, harus ada waktu, harus ada pemikiran. Ya. Ya. Iya. Tapi ini Pak, Bapak sebagai salah satu dosen pendamping PKM terbaik nasional ya Pak ya, bukan hanya di Unansha tapi nasional gitu. Kira-kira mungkin dari juri dari Kemendikbudristek Dikti melihatnya dari sisi apa Pak selain meloloskan banyak tim tadi? Ya, itu memang kriterianya hanya dari situ saja. Oke, berarti dari jumlah pendanaan saja. Oke. Nah, tapi saya sejak tahun 2016, tahun 2014 saya pulang pendidikan S3, tahun 2015 saya mempersiapkan tim PKM untuk pendanaan tahun 2016. Yeah. Kan 1 tahun tadi kan Bu Mus ya? Yeah. Sampai tahun ini alhamdulillah selalu ada tim yang didanai dan ada tim yang lolos ke timnas dan beberapa kali mendapatkan penghargaan. Oke. Nah itu ininya. Jadi kalau yang masalah pendamping terbaik itu bonus saja, Bu Mus. Bonus saja. Sekarang gimana kita ini jadi momentum. Kemarin ada tim Dede, tim Reza yang juga dapat penghargaan. Ya. Jadi momentum bagaimana kita menggairahkan atmosfer kreativitas di mahasiswa ini. Oke. Gitu. Oke. Berarti Bapak udah dari tahun 2016 ya Pak ya, udah lama sekali. 2016. Dan saya selalu menyampaikan tidak ada kepastian tahun 2024. Ilham akan dapat meloloskan lagi. Oke. Oleh karena itu, usaha yang sama bahkan lebih baik dilakukan lagi dengan periodik yang sama. Ya, berarti harus ada kerjasama dan kolaborasi antara mahasiswa dan juga dosennya gitu ya Pak. Benar. Dibangun tim lagi, karena kan mahasiswanya udah berganti. Benar. Bangun tim lagi, dibimbing lagi, etos kerja yang baik lagi, tanggung jawab yang baik, dilatih lagi. Oke. Begitu. Kita pendidik itu kan periodik, orangnya berganti terus. Kita melakukan itu, kalau masih kurang kita perbaiki, kedepannya kita tingkatkan lagi. Iya. Kita evaluasi diri kita. Iya. Tapi kalau dilihat nih Prof Ilham memang passionnya nih mendampingi mahasiswa ya Pak ya untuk PKM ini. Memang senang gitu ya Pak ya? Memang senang. Banyak kegiatan kemahasiswaan sebenarnya Bu Mus. Tidak harus PKM. Iya. Banyak kan tadi saya sebutkan di awal tadi. Ini hanya satu dari sekian banyak kegiatan Puspernas. Benar. Nah, namun kebetulan PKM ini yang terbesar. Yang pemuncak kreativitasnya PKM ini, dan saya memilih ini. Saya pembimbing robot juga, saya pembimbing kegiatan yang lain-lain. Oke. Selain PKM apa saja Pak? Robotik. Gemastik. Oke. Iya. Good. Banyak banget. Nah, ini Pak, kalau di Unannya Pak yang memilih dosen pendamping ini apakah ditunjuk oleh pimpinan atau gimana Pak? Atau ada prosedur tersendiri agar kita bisa sebagai dosen pendamping PKM Unan gitu Pak? Semuanya bisa. Selama ada NI,
DN atau NIDK-nya. Semua dosen boleh jadi dosen pendamping. Oke. Nah, masalah kita ada mahasiswa yang didampingi atau tidak, ya, prodi mungkin punya kebijakan masing-masing. Ada yang mewajibkan mahasiswanya dengan didistribusikan, ada yang tidak, macam-macam mungkin teknik-teknik dari prodi-prodi di UNAN. Ada yang menjadi bagian mata kuliah, Iya. ada yang tidak. Oke. Jadi tidak ada kewajiban mendampingi itu, nggak ada kayaknya. Ya, jadi siapapun bisa. Siapapun bisa. Ya, dan kalau kesannya nih Pak selama mendampingi mahasiswa yang ikut lomba untuk pendanaan PKM, apa sih Pak? Atau mungkin ada pengalaman-pengalaman unik selama mendampingi mereka? Banyak, setiap walaupun kegiatannya berulang, tapi setiap tahunnya berbeda. Iya. Dia berulang tapi berbeda. Karena produk kita itu manusia yang dinamis. Iya. Saya sampaikan ke mahasiswa itu, bagian yang paling berat di awal Januari tadi lah kan, menetapkan ide, merumuskan masalah di bulan Januari tadi, merumuskan masalah ini yang perlu di-challenge oleh dosen pendamping. Oke. Salah merumuskan masalah itu seperti halnya dokter salah mendiagnosa penyakit. Kalau permasalahan sudah tidak tepat kita rumuskan, tujuan dan metode kita nggak ada gunanya lagi. Jadi merumuskan masalah tadi suka terlewat, biasanya kita itu skip. Itu harus lama kita mendiskusikannya. Lihat dari berbagai macam literatur, lama, dan mahasiswa harus didampingi. Kadang mereka nggak tahu di mana harus dicari, apa yang harus dibaca. Blind spot, black box, Oke. kita arahkan di situ. Nah, mahasiswa ini ketika dia merumuskan masalah itu, saya sampaikan ke mereka, permasalahan terbesar sebenarnya kalau kita tidak menyadari ada masalah, Bu Bos. Jalan ke pasar semuanya biasa saja, jalan ke sawah semuanya biasa saja, gak ada masalah. Nggak ada challenge. Pergi ke pantai kita merasa semuanya sudah tuntas, gak ada kritis-kritisnya. Ini yang permasalahan terbesar. Semuanya ada. Ke pasar melihat barang berserakan biasa saja, ke pasar melihat jualan tidak terjadi biasa saja. Pergi ke peternakan, sapi-sapinya tidak sehat-sehat biasa saja. Pergi ke pantai kotor-kotor, gak bersih biasa saja. Gak pernah ada. Ini yang permasalahan terbesar. Itu yang harus ditumbuhkan dari mahasiswa. Kritis. Setelah dia selesai merumuskan masalah dengan tepat, itu pengalaman saya. Sehingga mahasiswa tadi begitu terasa sama dia, mahasiswi itu. Begitu terasa sama dia, betul sekali kata dia. Kalau Bapak dulu tidak kritisi, tidak tumbuhkan rasa kritis saya, kata dia. Dia berkata, saya tidak akan pernah ikut ke PIMNAS ini, Pak. Katanya. Dia dulu nggak peduli, jadi peduli. Nah, apalagi pengalaman-pengalaman menarik. Saya sederhana menikmati ini, Bu Mas. Bos, kalau baca pesan-pesan WhatsApp mahasiswa saya yang telah melewati proses bimbingan ini, mereka itu kalau menulis di WhatsApp itu dengan EYD yang benar, Sudah terlatih kapital besar, tanda kapital yang benar, tanda tanya yang benar, tanda baca yang benar, koma, titik, koma, nggak ada lagi. Hei, apa kabar? Banyak tanda tanya gitu, nggak pernah ada lagi.
Mereka menulis dengan rapi, nggak ada lagi yang disingkat yang YG gitu. Walaupun mungkin boleh, tapi nggak pernah mereka menyingkat lagi. Jadi karakter mereka, kualitas mereka terlihat dari cara menulis. Itu pengalaman berharga yang berarti sekali bagi saya. Iya. Nah, selain itu melihat mereka berhasil, Bu Mas. Iya. Melihat mereka berhasil dengan skill yang mereka kembangkan selama kuliah lewat program kreativitas, mereka dapat berkembang di mana-mana. Oke, nah ini Mus penasaran nih Pak, sekarang mahasiswa yang sudah lolos PIMNAS ataupun yang lolos pendanaan PKM, prestasinya sekarang gimana Pak? Atau mereka sekarang udah di mana saja berkarir gitu Pak? Ada yang sudah S3. Ada yang lanjut S3 berarti ya? Iya, lanjut studi. Ada yang saya bimbing itu belum lulus sudah kerja. Wah. Gimana caranya? Belum lulus sudah kerja. Ada yang di perusahaan multinasional. Ada yang di pemerintahan. Wah, macam-macam mereka. Saya katakan mereka semuanya insya Allah berhasil semuanya. Iya. Berhasil, alhamdulillah. Sangat senang sekali. Iya. Berbeda. Proses yang telah mereka lewati itu membuat mereka menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Wah, 1 tahun komitmen, daya tahan, fokus, komunikasi yang baik. Kalau ada yang tertinggal, pekerjaan tidak terlaksana, bertanggung jawab, sampaikan ke teman. Teamwork terbentuk. Banyak aspek ketika mereka mengikuti PKM dan didampingi dengan benar. Iya. Banyak aspek yang mereka bertumbuh. Oke. Nah, ini Pak, kalau misalnya belum lulus nih pendanaan PKM, apakah tahun berikutnya masih bisa? Selama masih jadi student dan tidak bisa ya Pak ya? Ya. Selama mereka masih student mereka berhak. Nah, kalau nanti mereka didanai. Oke. Kalau mereka didanai, lalu ternyata mereka wisuda ketika dijalankan. Nah, mereka ganti dengan anggotanya. Bisa diganti. Yang ketua bisa diganti atau penambahan anggota baru. Ide-ide yang dulunya belum didanai oleh Dikti, boleh kita kirim ulang lagi. Oke. Nah, ini harapan Bapak nih Pak untuk teman-teman mahasiswa yang mungkin belum ada belum mengikuti PKM ataupun mungkin yang sudah lolos pendanaan PKM, apa harapan Bapak Pak? Ya, kalau sudah lolos pendanaan harus tanggung jawab. Iya. Uang negara, eksekusi programnya sesuai dengan janji di proposal. Itu amanah. Itu akan dipertanggungjawabkan. Wah, nanti akan jadi apa ya? Catatan hitam mungkin kalau kita tidak melakukan dengan baik. Untuk yang mau atau belum kepikiran, untuk yang belum kepikiran ikut PKM, itu saja. PKM ini coba cari kegiatan di dunia ini. Anda belajar, Anda dikasih uang. Nah, salah satunya PKM. Kita dapat ilmu, dikasih uang. Oke. Lalu bertambah teman baru dan direkognisi SKS-nya. Nah, bagi yang telah ada ide, kita sudah berada di bulan November. Sedikit lagi mungkin PKM tahun 2024 akan dibuka pengumumannya. Biasanya setelah PIMNAS tidak lama. Semoga lancar ya. Dapatkan ide yang menarik, merumuskan masalah dengan tepat, menetapkan metode dengan benar, dan menuliskannya sesuai dengan panduan. Tidak boleh menggunakan PowerPoint, narasumber mungkin atau apa.
jadikan panduan. Harus download panduannya. Oke. Karena bisa berubah hal-hal kecil. Nah, jadi harapannya itu tadi. Yang belum, mari ikut karena banyak sekali manfaatnya. Yang sudah sedang persiapan, ayo hati-hati. Ininya semoga lancar. Oke, baik. Nah, kita udah lumayan panjang ya Pak ya ngobrolnya. Tapi Muslimah minta satu closing statement mungkin untuk pemirsa podcast Unan Official, khususnya nanti untuk adik-adik mahasiswa juga Pak. PKM ini itu hanya salah satu proses, Bu Mus. Iya. Kita nggak pernah meminta juara, membawa pulang medali. Nggak, itu target kita. Yang target kita apa? Mereka menjadi pribadi yang unggul. Kalau di Unan bermartabat. Iya. Itu target kita. Jadi untuk mencapai itu harus melewati proses yang benar. Mulai dari penulisan proposal, eksekusi program, sampai dengan pelaporan program. Lewati proses yang benar bersama tim dan dosen pendamping. Nah, insya Allah proses tersebut akan membuat kita lebih baik, dinikmati, dicintai pekerjaannya, akan menjadi kita lebih baik, jadi bekal ke depannya. Jadi kami nggak pernah meminta kalian mahasiswa untuk jadi juara, karena yang juara tuh hanya satu. Sedangkan itu tadi proposalnya 50.000. Nanti kan di Pimnas ini dibikin kelas-kelasnya. Dalam satu kelas ada 20 tim. Yang juara kan hanya 1, 2, 3. Padahal sebenarnya semuanya sudah juara yang sampai ke level Pimnas tadi. Karena mereka adalah 1% dari proposal tadi di awal. Mereka sudah juara. Jadi mereka ke Bandung nanti akhir bulan ini, mereka sudah juara semuanya. Enjoy, nikmati nanti ke Bandung, akan ke Bandung Pimnas di akhir bulan ini. Persiapan kita maksimalkan, semoga nanti baik hasilnya di Bandung. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Terima kasih dan banyak, juga selamat sekali lagi. Merupakan salah satu dosen pendamping dan juga untuk adik-adik mahasiswa nih khususnya. Kita sangat bangga sekali dengan prestasi-prestasi mereka. Ini sangat luar biasa sekali, Pak. Alhamdulillah. Iya. Keren. Keren. Terima kasih banyak Bu Mus untuk kesempatannya, untuk Unan juga. Semoga PKM kita atau mahasiswa kita lebih baik ke depannya. Amin, amin. Terima kasih banyak Bapak atas kehadirannya dan juga sudah meluangkan waktu. Pemirsa, demikian podcast kita hari ini, dan sekali lagi kita ucapkan juga selamat kepada adik-adik mahasiswa yang sudah lolos untuk pendanaan PKM dan juga tim yang berhasil lolos mengikuti Pimnas. Semangat dan selamat berproses, dan bagi teman-teman mungkin yang belum ada kesempatan untuk lolos ataupun mungkin belum mengikuti PKM, tetap terus gali potensinya, gali hobinya, di mana kira-kira nanti passionnya gitu. Jadi silahkan adik-adik terus berkarya dan tetap semangat untuk bertumbuh. Dan sekali lagi semangat dan selamat mengikuti Pimnas untuk mahasiswa kita yang 10 tim ya. Yang ada 10 tim ya Pak. Tim, ada ya. 10 tim. Semangat untuk berproses. Pokoknya enjoy aja dengan proses yang dijalani. Sekian dari saya Muslimah. Mohon pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi untuk kejayaan bangsa.